Kembali bersama DCA Channel. Hari ini saya berada di Taman Rohani Jati Segara Wening, Kabupaten Tegal. Tepatnya berada di Gereja Santo Yosef Mejasem. Pada hari ini kita akan menyaksikan pencerahan dari Romo Yosef Doni Sri Sadono MSc. Beliau adalah Romo Paroki Gereja Santo Yosef Mejasem, Kabupaten Tegal. Mari kita ikutin liputannya. Selamat menyaksikan. Salah satu tokoh terkenal yang tidak bisa dilepaskan dari masa Advent adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan kedatangan Yesus, kita tahu. Dan ada dua pesan penting dan mendasar dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah pertobatan. Dan yang kedua adalah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, untuk pertobatan kita sudah tahu ya, sudah biasa dengan pertobatan itu. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak memberikan sesuatu yang barangkali lain, ya. Barangkali bisa Anda pahami secara lain mengenai pertobatan tadi. Saya akan awali dengan sebuah ilustrasi. Saya punya pengalaman mengantar bilang saja sekelompok tour ke Eropa. Dan pada waktu itu sebelum kami berangkat, kami mengadakan perayaan Ekaristi. Dan tentu saja di situ kami berkenalan satu sama lain karena kebanyakan peserta memang belum saling mengenal satu sama lain. Nah, pada kesempatan itu saya bertanya kepada mereka begitu. Kenapa sih kamu mau menghabiskan banyak uang yang tidak murah begitu untuk pergi ke Eropa untuk tur begitu, untuk ziarah gitu? Apa sih yang kamu cari gitu? Nah, itu pertanyaan mendasar yang saya berikan ke peserta. Dan peserta itu hampir semua mengatakan satu hal yang menarik. Mereka mengatakan bahwa kami ikut ziarah ini untuk mencari Tuhan begitu. Lalu saya tanya, loh memangnya Tuhan hilang sehingga kamu perlu cari? Lalu mereka agak kaget dengan pernyataan saya. Apalagi ketika saya katakan, bagaimana kalau saya katakan bahwa yang hilang itu kamu gitu, bukan Tuhan yang hilang, kamu yang hilang. Nah, kenapa saya katakan ini? Ini bukan berdasarkan saya, tetapi di dalam Injil tidak pernah ada cerita mengenai gembala yang hilang. Itu enggak ada gitu. Yang ada adalah kisah mengenai domba yang hilang. Jadi yang hilang itu kita, bukan gembalanya. Jadi sekali lagi yang hilang itu kita, bukan gembalanya. Nah, cerita anak domba yang hilang ini menarik sebagai cara kita memahami pertobatan dan apa sebenarnya yang terjadi di dalam pertobatan. Kisah ini sebenarnya kan menyindir keras orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah kelompok orang-orang yang mereka merasa diri paling benar begitu. Paling suci lah, paling layak masuk kerajaan surga begitu. Nah, Yesus mengemukakan perumpamaan ini untuk menyindir mereka sebenarnya, menegur mereka. Nah, kisahnya kan mengenai 100 ekor domba yang hilang. 100 ini sendiri sebuah angka bulat ya, 100. Misalnya bisa saja kita anggap 100% dari kawanan gitu. Sehingga ketika kehilangan 1%, anggap saja begitu, maka menjadi 99. Ketika 99 itu tidak lagi menjadi utuh begitu angka itu. Sehingga yang satu ini perlu dicari, yang dianggap hilang ini untuk dikembalikan kembali kepada kawanannya sehingga menjadi utuh kembali begitu. Yesus juga kan mengatakan bahwa dari semua yang domba yang kau percayakan kepadaku, kawanan ini nggak ada satupun yang akan kubiarkan hilang gitu. Jadi Yesus berjanji bahwa satu pun dia akan cari. Nah, pertanyaannya sebenarnya kita biasanya cenderung untuk lalu mengidentifikasikan diri, apakah saya masuk di 99 atau saya masuk di 1 begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan secara detail bacaan ini ya, saya berani mengatakan sebenarnya bukan hanya 1 yang hilang. 100 itu hilang semuanya. Lah kenapa? Karena kan
siapa sih manusia yang tidak berdosa di dunia ini gitu. Ya, sebenarnya kita itu semua manusia yang berdosa, kita sebenarnya itu anak domba yang hilang semuanya gitu, bukan hanya satu. Yang hilang ya 99 hilang, yang satu juga hilang. Tetapi problemnya di sini adalah bahwa yang satu ini itu mau untuk dicari dan ditemukan. Yang 99 itu tidak merasa harus dicari dan ditemukan karena mereka merasa tidak hilang. Itu problemnya. Nah, yang satu ini adalah sebuah ungkapan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa menurut orang-orang Farisi. Dan memang mereka berdosa ya. Dalam kitab suci itu digambarkan misalnya para pelacur atau pemungut cukai itu memang mereka dianggap orang-orang berdosa. Gitu. Tetapi orang Farisi menganggap diri tidak hilang, menganggap diri mereka tidak punya dosa. Begitu. Nah, apa yang membedakan 99 dengan satu? Yang membedakan adalah bahwa yang satu itu berdosa dan ditemukan gitu. Yang 99 ini merasa tidak berdosa sehingga mereka merasa tidak perlu ditemukan. Nah, dari sini, dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa sekali lagi Tuhan itu tidak pernah hilang gitu. Yang hilang adalah kita. Dan sebenarnya 100 itu hilang semua. Nah, dalam bacaan Injil juga dikisahkan bagaimana gembala itu kemudian menggendongnya satu yang hilang itu di pundaknya gitu. Coba Anda lihat, seorang gembala menggendong domba yang hilang itu ekspresi dari keintiman, kedekatan gitu. Itu seperti pelukan, gendongan, itu sama gitu. Tapi yang 99 mereka nggak merasakan kedekatan itu gitu. Makanya tidak heran itu kan ditutup dengan kata-kata Yesus gitu bahwa surga itu akan bersukacita karena satu domba yang hilang dibandingkan 99 yang merasa tidak perlu bertobat dan merasa tidak perlu untuk dicari dan ditemukan. Ya. Jadi sekali lagi dalam masa Advent ini, dalam masa pertobatan, kita diminta untuk merenungkan mengenai pertobatan. Tetapi ingat bahwa kitalah yang hilang, ya. Kitalah yang dicari, bukan Tuhan yang hilang. Nah sekarang problemnya bagaimana caranya supaya Tuhan itu tahu di mana posisi kita sehingga kita bisa ditemukan olehnya. Sebagai penutup dari renungan ini ya, tadi saya bicara mengenai posisi di mana kita, posisi kita supaya Tuhan bisa tahu kita di mana dan kita ditemukan di situ gitu. Nah ini ada satu juga semacam biara kiasan lah gitu ya, semacam kiasan juga begini. Kalau kita naik pesawat itu ada yang namanya pelampung ya di dalam pesawat. Pelampung itu dimaksudkan kegunaannya adalah kita pakai kalau pesawat itu jatuh dan ke dalam air misalnya, ke samudera, ke lautan. Nah, kita itu harus memakai rompi itu. Yang menarik dari pelampung ya, rompi pelampung ini adalah bahwa di situ dilengkapi dengan apa ya, semacam lampu lah di pundaknya. Katanya kalau pelampung itu kena air maka lampu akan menyala secara otomatis. Dan juga di situ diberikan fluid begitu. Apa sih gunanya lampu dan fluid itu? Ya karena di samudera itu bisa saja malam hari dan itu gelap begitu ya. Sehingga dengan ada lampu menyala di pelampung itu maka mungkin tim SAR yang menolong bisa melihat bahwa kita ada di situ gitu dengan kedipan lampu yang menyala. Atau kalau misalnya ada kapal mendekat dan mereka tidak melihat kita, kita bisa meniup fluid itu tadi gitu ya. Lalu seolah-olah kita mengatakan, saya ada di sini gitu ya, tolong saya. Nah persis seperti itu gitu. Kita dengan Tuhan juga kita harus semacam memberikan, bilang saja menarik perhatian Tuhan supaya dia melihat kita dan menemukan kita gitu. Kalau domba yang hilang kan saya yakin ya gembalanya pasti manggil-manggil lah gitu. Mungkin kalau dalam kasus Yesus kan dia bilang saya kenal kok semua nama anak domba saya gitu. Jadi dia panggil itu, gembala memanggil. Lalu tentu ya dengan harapan si domba ini dia mengembik lah, mengeluarkan suara supaya lokasinya diketahui semacam ini. Ini tentu semua ini hanyalah ilustrasi ya bahwa kita seharusnya memohon pada Tuhan, Tuhan saya ada di sini, tolong saya tersesat, saya jatuh dalam dosa, saya berlumuran dosa, tolong saya, selamatkan saya gitu. Jangan sampai saya mati dalam dosa ini gitu ya. Nah, sebenarnya meeting point itu ada dalam dunia nyata, meeting point di mana kita dan gembala kita ini bertemu itu meeting point-nya ada.
dalam gereja Katolik. Di mana itu meeting point-nya adalah di ruang pengakuan dosa. Di ruang pengakuan dosa itulah kita bertemu dengan gembala yang diwakili imam, wakil Kristus sendiri, dan kita ditemukan di dalam ruang pengakuan dosa itu. Makanya dalam masa Advent selalu diadakan pengakuan dosa, karena disitulah kita bertemu dengan gembala kita kembali, semacam itu. Lalu terakhir pesan Yohanes adalah kerajaan Allah sudah dekat, tadi sudah saya singgung. Saya singkat saja memberikan sebuah penegasan atau penyadaran semacam ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Dekat itu artinya ini sudah emergensi gitu, sudah mendesak, jangan ditunda-tunda lagi. Dan saya selalu menghayati hidup kita itu hanya singkat begitu. Kita tidak punya waktu untuk berbuat jahat gitu. Waktu kita terlalu singkat, kita harus sibuk berbuat baik sehingga tidak ada waktu berbuat jahat. Dengan demikian kita akan mengurangi dosa-dosa itu. Dan kita lebih akan mudah ditemukan karena kita selalu punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Semoga demikian. Demikian tadi pencerahan dari Romo Yosef Doni Sri Sadono, MSc. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat buat